Oke, Mbak, Mbak Lita, kalau boleh tahu ini kan lagi daftar buat jadi bacalek ya. Masih bacalek. Masih bacalek. Kalau boleh tahu bacalek dari mana, Mbak, dan dapilnya dapil mana, Mbak? Ya, ini sebenarnya pencalekan saya yang kedua. Periode lalu saya juga jadi caleg juga. Yang pasti dari sama, dapilnya sama, partainya juga sama dari PDI Perjuangan. Dapilnya Jawa Barat 2. Yap. Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya sih ya karena saya kan lahir di Bandung sebenarnya gitu. Jadi memang saya cari daerah yang memang dan kebetulan dipilihnya juga dari partai memang di Bandung. Jadi ya saya bersyukur lah itu memang tempat tanah air saya gitu di Bandung. Nah, ini DPR RI, Mbak. DPR RI. Oke. Bahkan 2019 sempat nyalek. Ya. Itu belum tembus kah? Makanya sampai akhirnya daftar lagi di Ya. 2024. Ya memang kebetulan juga ditunjuk oleh partai juga sih. Waktu 2019 memang saya ditunjuk dan sekarang juga ditunjuk lagi oleh partai tapi memang nggak langsung ditunjuk kan, kita semua ada asesmennya, ada juga psikotes dan segala macam, dan alhamdulillahnya saya masuklah ke kriteria itulah masuk. Mbak, kalau boleh tahu mungkin dari sisinya Mbak Lita gitu, untuk kedua kalinya nih nyalek di periode 2014-2019, ada ambisi apa sih, maksudnya ada hal apa yang pengen Mbak Lita angkat gitu untuk jadi anggota dewan? Kalau saya sih mungkin juga karena bertambahnya umur, saya sih kalaupun nanti Tuhan mengizinkan terpilih, ya saya mau lebih fokus ke ibu dan anak gitu, karena ya mungkin karena saya sebagai ibu dan anak itu kan calon pemimpin, dan kalau kemudian kita melihat stunting dan segala macam gitu, kebetulan kan saya di kabupaten ya, kalau mungkin daerah kota udah nggak terlalu banyak, mungkin di daerah kabupaten itu masih banyak masalah stunting. Jadi saya mungkin kalau nanti ditunjuk dan terpilih ya saya akan fokus ke situ, dan kalau misalnya pun terpilih mudah-mudahan saya ditempatkan di Komisi 9. Kalau itu kan goalsnya, Mbak. Kalau misalkan waktu dulu alasannya gitu sampai akhirnya terjun politik untuk nyalek, apa sih, Mbak, kalau betul, Mbak? Ya waktu itu memang awalnya ditawarkan, kan kita juga bisa menolak, bisa menerima. Tapi saya melihat bahwa mungkin selain saya di panggung, saya juga ingin arti kata melayani masyarakat juga gitu, karena mungkin ini saya nggak terlalu tahu keadaan sebenarnya, apalagi saya sebenarnya besarnya di kota Bandung, tapi terus terang di kabupaten itu saya nggak pernah datang ke situ, tapi justru waktu saya sosialisasi itu saya jadi tahu keadaan sesungguhnya di daerah di dapil saya gitu, dan itu yang memicu saya untuk lebih bisa menolong masyarakat, menyerap aspirasi mereka. Kan kalau kita sosialisasi kan mereka pasti banyak permintaan dan segala macam, dan sayangnya waktu itu saya tidak terpilih, tapi saya bisa bisa mendengarkan mereka dikunjungi oleh baru caleg aja tuh mereka udah seneng banget gitu, apalagi kalau memang pemerintah benar-benar mendengar mereka dan mengabulkan keinginan mereka atau permintaan mereka untuk hidup lebih baik, itu kayaknya mereka akan senang sekali gitu masyarakat. Mbak, pas terjun ke masyarakat di sosialisasi memperkenalkan diri, ada pengalaman mungkin banyak masyarakat yang belum kenal sama Mbak Lita Zen Kak, atau seperti apa gitu responnya Mbak? Banyak juga yang belum kenal gitu kan. Tapi kan memang kalau saya datang ke sana kan saya menanggalkan segala keartisan saya. Kalau di partai kan memang kita bukan siapa-siapa, kita semua petugas partai. Jadi kalau memang mereka mengenal kita itu sesuatu yang bagus untuk saya, tapi saya juga tidak mengharapkan mereka kenal saya. Tapi kalau di Bandung sih, kebetulan saya di Bandung ya, rata-rata mereka mengenal saya gitu ya. Banyak kan ibu-ibu ya, kalau anak-anak sekarang nggak tahu gitu. Berarti banyak yang kenal sama Mbak? Banyak juga mereka kenal gitu, dan benar-benar kalau saya sih saya sosialisasi itu saya nggak nganggap saya itu penyanyi atau artis, enggak. Saya menempatkan diri saya sebagai pelayan masyarakat gitu. Mbak, ada pengalaman apa sih yang mungkin sampai sekarang teringat gitu ketika ketemu warga gitu?
Selain sosialisasi gitu, maksudnya pasti di saat sosialisasi pengalaman apa sih yang didapat sama saya warga pernah dapil? misalnya mereka kan kebetulan kalau saya kan sosialisasinya benar-benar ke daerah gunung gitu, benar-benar yang nggak pernah orang datang, yang dibilangnya jalanannya juga masih berbatu-batu gitu. Mereka tuh ternyata banyak yang masih banyak yang kurang gizi. Dan saya pernah ketemu seorang ibu, dia tuh saya pikir dia tuh dia hamil, ternyata dia tuh punya tumor dan besar banget perutnya. Itu hati saya tuh aduh sangat sangat kasihan gitu. Akhirnya saya dengan tim itu mengusahakan dia supaya dia bisa dioperasi. Akhirnya alhamdulillah dia bisa tertangani lah. Itu mungkin satu kepuasan pribadi saya bisa menolong orang gitu ya, walaupun belum besar lah pertolongan. Tapi kan saya berharap kalau saya ada di DPR itu saya masuk ke sistem bukan dengan saya memakai bukan uang pribadi ya. Kalau uang pribadi itu kan terbatas ya, tapi kalau misalnya kita memakai program-program dari pemerintah untuk benar-benar sampai ke masyarakat itu harusnya sih masyarakat kita banyak yang tertolong lah. Mbak, sampai detik ini mungkin proses administrasi di partai sudah selesai, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, tinggal menunggu DCT. Sudah lega nggak sih, Mbak? Udah lega sebenarnya. Di DCS kan kemana saya udah keluar, saya udah nomor urut 5, tapi memang di DCS itu masih pakai nama panjang saya. Nama panjang saya tuh R.A. Suryadianti Lalita Zen. Nah, untuk di surat suara itu kan kayaknya kepanjangan. Dan juga banyak orang nggak tahu siapa saya. Jadi di DCT ini baru mungkin akan keluarnya namanya Lita Zen, karena waktu itu saya ikut ke pengadilan dulu kan, persamaan nama. Sempat ngurusin ya, Mbak? Iya, supaya nggak terlalu panjang dan orang kenal saya sih. Mbak Lita kan ini sebentar lagi masuk ke momentum kampanye gitu. Iya. Mbak, kalau kita boleh tahu menyiapkan dana berapa sih untuk kampanye? Waduh, kalau kita nggak usah nyebutin angka pastinya gitu, kisaran. Udah pengalaman yang lalu ya, saya bilang mungkin saya nggak punya uang sih saya sebenarnya ya, tapi kita bisa apa sih sebenarnya relatif juga sih Mas. Paling kalau kita mengunjungi masyarakat gitu ya, kumpul sama mereka, cuman ngeliwet kayak gitu, jadi saya nggak banyak keluarin uang sih sebenarnya, benar. Apalagi sekarang, pikir ya. Tapi gitu. sampai di atas 500 nggak sih, Mbak? Kalau belajar dari tahun lalu, periode sebelumnya. Tergantung sih ya. 500 juta untuk kampanye. Bisa ya, bisa sih itu. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung sih. Bisa. Sebenarnya yang lebih murah adalah kita langsung terjun ke masyarakat, ya. Okay. Kita juga, saya kalau lihat baliho juga saya pusing gitu ya, karena juga kita banyak baliho tapi kadang-kadang juga nggak efektif. Kalau saya lebih senang saya datang door to door ke masyarakat langsung. Mbak, biasanya kalau untuk kampanye tuh Mbak Lita sendiri, maksudnya memang mengurus sendiri kah atau memang punya tim sendiri untuk ini? Saya ada tim sih. Kalau di Bandung saya ada tim, dan timnya juga masih saudara, dan suami saya juga membantu. Iya, jadi semuanya terkontrol lah, gitulah. Mbak, tapi menurut Mbak Lita gini, untuk di zaman sekarang lebih efektif bermain untuk kampanye di media sosial atau memang pakai alat peraga sih, atau seperti apa? Di kaos, nyablon kaos atau apa? Saya pikir sekarang udah lebih efektif lewat medsos ya, karena medsos itu kan semua pegang ya. Semua pegang bisa lihat gitu. Dan saya sih masih pakai yang konvensional juga, ketemu dengan masyarakat sih. Itu mereka lebih bisa bertemu langsung, bisa. Saya tuh banyak belajar sama Abang Adian Napitupulu sih. Ada Napitupulu. Ya, dia mentor saya, dia sendiri yang bilang, lu datang ke sana, lu turun, lu harus sama mereka. Lu bukan artis di situ. Lu nggak usah pakai pakaian yang, lu harus sama masyarakat. Jadi saya banyak belajar banget sama Bang Adian, karena memang dia benar-benar orang yang turun ke bawah. Tapi memang saat ini kan nggak terlalu panjang, dia cuma 3 bulan, yang mesti dikombin sama medsos lah gitu. Tapi maksudnya untuk bicara anggaran gitu Mbak, lebih murahan untuk yang alat peraga kayak nyablon kaos, bikin spanduk, atau mungkin lebih ke media sosial Mbak, atau seperti apa sekarang? Kayaknya lebih murah media sosial ya sekarang ya. Kalau spanduk pun
saya udah belajar sih nggak terlalu efektif juga ya, karena apa, banyak sekali spanduk yang di jalan itu orang tuh bingung kan, pusing lihat ini dan mereka nggak akan ingat gitu loh. Kalau saya sekarang karena sekarang udah zaman media sosial, mendingan mainin di medsos. Tapi berarti masih main di alat peraga gitu ya, Mbak? Ada sedikit mungkin ada ya. Ada. Paling kita tuh bawanya kalau misalnya ketemu masyarakat tuh kita bawa kertas surat suara. Contoh, Oke. justru kita kasih penyuluhan cara memilih aja sih. Yang paling penting sih menurut saya gitu. Oh, berarti lebih efektif. Lebih efektif Dari mulut ke mulut berarti ya, Mbak? Iya. Ketemu langsung. Popularitas itu berpengaruh besar nggak sih? Enggak juga. Saya pikir enggak sejalan dengan popularitasnya. Menurut saya banyak kan teman-teman juga yang sangat terkenal ternyata tidak terpilih juga ya. Kalau aku pikir sih gimana kita bisa mengambil hati masyarakat itu paling penting, bukan dengan keartisan kita. Saya pikir itu paling penting. Nggak jamin, sama sekali nggak jamin. Kalau memang terkenal itu adalah bonus lah, saya pikir. Mereka mengenal lebih mudah mungkin ya, pendekatannya lebih mudah dengan yang karena kita dikenal aja. Oke.